Ada satu kesalahpahaman besar tentang laku spiritual orang Jawa. Banyak yang mengira ia dimulai dari ritual, dari mantra, dari tempat sunyi yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, laku itu justru sering dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Cara seseorang menahan diri, cara ia berbicara, bahkan cara ia berjalan melewati hidup tanpa ingin terlalu terlihat. Pertanyaannya bukan apa yang dilakukan, tapi siapa yang melakukannya. Dalam tradisi Jawa, jalan spiritual tidak pernah ditawarkan sebagai jalan cepat. Ia tidak menjanjikan kekuatan, tidak menjanjikan keistimewaan. Justru sebaliknya, ia mengajak seseorang untuk perlahan melepaskan semua keinginan untuk menjadi lebih dari orang lain. Disitulah paradoksnya dimulai. Semakin seseorang ingin mencapai sesuatu, semakin jauh ia dari inti laku itu sendiri. Orang-orang tua dulu memahami satu hal yang kini sering hilang, bahwa batin manusia jauh lebih ribut daripada dunia di luar sana. Maka laku spiritual bukanlah upaya melarikan diri dari kehidupan, tetapi latihan untuk tetap tenang di tengahnya. Seperti air yang mengalir, ia tidak menabrak batu, tapi juga tidak berhenti karena batu. Video ini bukan tentang ajaran rahasia yang harus dihafal, bukan pula tentang simbol-simbol rumit yang hanya dipahami segelintir orang. Kita akan masuk ke langkah paling awal yang sering diabaikan karena terlihat terlalu biasa. Kita akan bicara tentang sikap batin, tentang diam yang bermakna, tentang kesadaran yang tumbuh pelan tanpa perlu diumumkan. Di balik semua istilah kebatinan, sesungguhnya laku orang Jawa selalu dekat dengan nilai kesadaran diri, pengendalian nafsu, dan kejujuran pada batin. Nilai yang selaras dengan kebijaksanaan besar yang mengajarkan bahwa kemenangan sejati adalah menundukkan diri sendiri. Jika selama ini spiritualitas terasa berat, rumit, atau terasa jauh dari hidup nyata, mungkin bukan jalannya yang salah, melainkan titik awalnya yang terlewat. Maka sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berhenti sejenak. Karena dalam laku spiritual orang Jawa, langkah pertama bukan maju keluar, melainkan kembali ke dalam. Jauh sebelum istilah spiritualitas menjadi wacana populer, orang Jawa telah hidup di dalamnya tanpa perlu menamainya. Laku itu tidak berdiri sebagai sistem kepercayaan yang kaku, melainkan menyatu dengan cara hidup sehari-hari. Ia hadir dalam pepatah, dalam tembang, dalam sikap orang tua yang lebih memilih diam daripada memperpanjang konflik. Inilah sebabnya mengapa banyak ajaran Jawa tidak ditemukan dalam kitab tebal, tetapi terselip dalam simbol, cerita wayang, dan nasihat yang terdengar sederhana. Jejak awal laku spiritual Jawa dapat ditelusuri ke masa ketika Nusantara menjadi titik temu peradaban besar. Pengaruh India, Persia, hingga Timur Tengah masuk bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai tamu yang berdialog. Namun orang Jawa tidak menelan mentah-mentah semua ajaran itu. Mereka mengolahnya, menyaringnya, lalu menyelaraskannya dengan pengalaman batin sendiri. Dari sinilah lahir kebijaksanaan yang tidak menonjolkan dogma, tetapi menekankan keseimbangan antara lahir dan batin, antara keinginan dan kesadaran. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Wedatama dan Serat Wulangreh, laku spiritual digambarkan bukan sebagai pencarian keajaiban, melainkan sebagai proses pendewasaan jiwa. Manusia diajak untuk mengenali batas dirinya, menata rasa, dan memahami bahwa hidup bukan soal menang atau kalah, tetapi soal selaras. Selaras dengan diri, dengan sesama, dan dengan kehendak yang lebih besar dari ego manusia. Konsep seperti sepi ing pamrih, rame ing gawe, sering disalahpahami sebagai ajaran pasrah tanpa usaha. Padahal maknanya justru lebih dalam. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa diperbudak oleh ambisi. Ini adalah latihan batin yang berat,
karena menuntut seseorang tetap lurus meski tidak mendapat pengakuan. Dalam pandangan Jawa, disitulah nilai seseorang diuji. Seiring berjalannya waktu, banyak laku ini dianggap kuno, bahkan dicurigai sebagai mistik tanpa arah. Modernitas yang serba cepat membuat segala sesuatu harus terukur, terlihat, dan bisa dipamerkan. Laku yang sunyi, yang tidak menghasilkan simbol lahiriah, dianggap tidak relevan. Padahal justru karena sunyinya, ajaran ini mampu bertahan ratusan tahun tanpa kehilangan makna. Yang sering terlupakan, laku spiritual Jawa tidak pernah berdiri berseberangan dengan nilai tauhid dan kesadaran akan Tuhan yang Maha Esa. Ia tidak mengajak menyembah selainnya, melainkan melatih manusia agar tidak menjadikan hawa nafsu, ego, dan ambisi sebagai tuhan-tuhan kecil dalam hidupnya. Inilah sebabnya mengapa inti laku ini sering terasa sangat dekat dengan ajaran untuk membersihkan hati, meluruskan niat, dan menjaga adab, nilai yang melintasi zaman dan tradisi. Maka ketika kita berbicara tentang langkah awal memahami laku spiritual orang Jawa, kita sedang berbicara tentang warisan kesadaran yang nyaris terlupakan. Sebuah jalan yang tidak berteriak minta diikuti, tetapi tetap setia menunggu siapapun yang bersedia berjalan pelan dan jujur pada dirinya sendiri. Langkah awal dalam laku spiritual orang Jawa tidak dimulai dari mencari ilmu baru, melainkan dari menyadari kegaduhan lama di dalam diri. Orang Jawa menyebutnya ngolah rasa, mengolah batin sebelum sibuk membenahi dunia. Ini bukan proses instan, karena yang dihadapi bukan musuh di luar sana, melainkan dorongan-dorongan halus yang selama ini kita anggap sebagai diri kita sendiri. Bayangkan batin manusia seperti permukaan air di sebuah telaga. Selama airnya terus diaduk, pantulan langit tidak akan pernah terlihat jelas. Orang Jawa memahami bahwa kebeningan tidak diciptakan dengan memaksa air menjadi diam, tetapi dengan menghentikan tangan yang terus mengaduknya. Disinilah makna awal dari laku itu, menahan reaksi, bukan menekan perasaan, mengamati dorongan, bukan langsung menuruti. Salah satu konsep kunci dalam tahap awal ini adalah eling lan, waspada. Eling bukan sekedar ingat, tetapi sadar penuh atas apa yang sedang terjadi di dalam batin. Waspada bukan berarti curiga berlebihan, melainkan kesiapan untuk tidak larut. Ketika emosi muncul, marah, iri, bangga, laku dimulai saat seseorang mampu berkata dalam hati, "Aku sedang merasakannya," bukan "aku adalah perasaan ini." Dalam kisah-kisah wayang, para ksatria tidak diuji saat mereka kuat, tetapi saat mereka harus menahan diri. Arjuna justru menemukan kekuatannya bukan ketika mengangkat senjata, tetapi ketika mampu duduk dalam tapa, menghadapi bisikan halus dari dalam dirinya sendiri. Ini bukan cerita masa lalu. Ini cermin bagi manusia modern yang hidup di tengah godaan reaksi cepat dan pengakuan instan. Tahap awal laku juga menuntut kesederhanaan lahiriah. Bukan karena dunia harus ditinggalkan, tetapi karena terlalu banyak keinginan membuat batin kehilangan arah. Orang Jawa menyebutnya nrimo ing pandung, yang sering keliru diterjemahkan sebagai pasrah. Padahal maknanya lebih dekat pada menerima realitas tanpa berhenti berikhtiar. Menerima bukan berarti menyerah, tetapi berhenti melawan kenyataan yang tidak bisa diubah, agar tenaga batin bisa digunakan untuk hal yang lebih penting. Di titik ini, banyak orang merasa kecewa. Mereka berharap laku spiritual memberi rasa istimewa, pengalaman luar biasa, atau tanda-tanda gaib. Namun justru ketidakhadiran semua itu
adalah tanda bahwa prosesnya sedang berjalan. Dalam laku Jawa, apa yang terasa sepi seringkali justru yang paling bekerja. Ada satu prinsip sunyi yang selalu dipegang. Semakin awal langkahnya, semakin tidak terlihat dari luar. Perubahan terjadi pada cara berpikir, cara merespons, cara memandang diri sendiri. Orang lain mungkin tidak melihat apa-apa, tetapi di dalam, seseorang mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu ditanggapi dengan perlawanan. Dan disinilah teka-teki pertama muncul. Jika laku ini tentang menahan diri, tentang diam, tentang kesadaran yang lembut, lalu kemana sebenarnya arah akhirnya? Apakah cukup berhenti pada ketenangan batin? Atau ada lapisan makna yang lebih dalam yang menunggu untuk dibuka? Pertanyaan itu sengaja dibiarkan menggantung, karena dalam laku spiritual orang Jawa, tidak semua jawaban diberikan di awal perjalanan. Jika pada tahap awal laku spiritual orang Jawa, seseorang belajar menenangkan batin, maka pada tahap berikutnya, ia mulai berhadapan dengan sesuatu yang lebih sulit, keheningan itu sendiri. Karena diam bukanlah ruang kosong. Dalam keheningan, lapisan-lapisan terdalam diri perlahan muncul ke permukaan. Disinilah banyak orang mundur, karena yang dihadapi bukan ketenangan, melainkan kejujuran. Orang Jawa mengenal konsep suwung. Ia sering disalahartikan sebagai kekosongan atau kehampaan. Padahal, suwung bukan berarti tidak ada apa-apa, melainkan keadaan ketika ego tidak lagi mendominasi. Seperti ruangan yang dikosongkan, bukan agar tetap kosong, tetapi agar bisa diisi cahaya. Dalam keadaan ini, seseorang tidak lagi sibuk mempertahankan citra diri, pendapat, atau keinginannya sendiri. Di tahap ini pula muncul paradoks yang sering membingungkan. Semakin seseorang merasa tidak tahu apa-apa, justru semakin dekat ia pada kebijaksanaan. Ini bertolak belakang dengan pola pikir modern yang mengukur kedalaman dari seberapa banyak yang diketahui. Dalam laku Jawa, pengetahuan yang sejati bukan yang memenuhi kepala, tetapi yang menenangkan hati. Banyak mitos berkembang seputar laku spiritual Jawa. Ada yang mengira ia identik dengan kesaktian, kemampuan melihat hal gaib, atau kekuatan supranatural. Pandangan ini muncul karena orang lebih tertarik pada hasil luar, bukan proses batin. Padahal, dalam ajaran lama, kemampuan semacam itu dianggap gangguan jika muncul terlalu dini. Ia bisa menguatkan ego, sementara tujuan laku justru melemahkannya. Tahap lanjutan laku juga menyentuh hubungan manusia dengan kehendak yang maha mengatur. Orang Jawa tidak banyak berbicara tentang ini secara eksplisit, tetapi ia hadir dalam sikap sumarah, berserah dengan sadar. Bukan berserah karena kalah, melainkan karena percaya bahwa ada tatanan yang lebih luas daripada rencana manusia. Sikap ini melatih hati untuk tidak selalu ingin mengendalikan hasil. Menariknya, semakin dalam seseorang berjalan, semakin sederhana laku yang dijalani. Tidak ada tuntutan ritual tambahan, tidak ada simbol baru. Justru yang diuji adalah konsistensi dalam hal-hal kecil. Menjaga niat, menahan lidah, tidak tergesa menghakimi. Ini adalah bentuk tirakat yang paling berat, karena berlangsung di tengah kehidupan biasa, bukan di tempat sunyi yang terpisah dari dunia. Di titik ini, banyak orang bertanya, jika semua ini begitu sunyi dan tidak terlihat, apa ukurannya? Bagaimana seseorang tahu bahwa ia sedang berjalan di jalur yang benar, bukan sekedar memendam diri? Jawaban Jawa atas pertanyaan ini
tidak datang dalam bentuk rumus, melainkan tanda-tanda halus. Batin lebih ringan, reaksi lebih lambat, dan keinginan untuk menang sendiri perlahan memudar. Namun satu hal perlu digarisbawahi. Laku spiritual Jawa tidak bertujuan menghilangkan dunia, tetapi mengembalikan dunia ke tempatnya. Dunia tetap dijalani, tanggung jawab tetap dipikul, usaha tetap dilakukan. Bedanya, semua itu tidak lagi menjadi sumber kegelisahan utama. Dan disinilah pemahaman mulai bergeser. Laku ini bukan tentang menjadi orang yang berbeda, tetapi menjadi diri sendiri tanpa beban berlebihan. Sebuah proses yang diam-diam menyiapkan manusia untuk satu hal penting: membawa kesadaran ini turun ke kehidupan nyata, tempat laku sejati benar-benar diuji. Disinilah laku spiritual orang Jawa benar-benar meninggalkan wilayah wacana dan masuk ke ruang paling nyata, kehidupan sehari-hari. Sebab laku ini tidak pernah dimaksudkan untuk disimpan di ruang batin saja. Ia justru diuji ketika seseorang kembali ke rutinitasnya, bekerja, berkeluarga, berhadapan dengan konflik, kekecewaan, dan harapan yang tak selalu terpenuhi. Penerapan paling awal dan paling mendasar adalah mengubah cara merespons, bukan mengubah keadaan. Orang Jawa memahami bahwa hidup seringkali tidak bisa dipilih, tetapi sikap batin selalu bisa ditata. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, laku dimulai bukan dengan bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" tetapi, "Apa yang sedang dilatih dalam diriku?" Pertanyaan ini pelan-pelan memindahkan pusat hidup dari keluhan ke kesadaran. Dalam prakteknya, ini berarti melatih jeda. Sebelum berbicara, berhenti sejenak. Sebelum bereaksi, tarik napas dan rasakan dorongan di dalam dada. Jeda singkat ini terlihat sepele, tetapi disitulah latihan eling lan waspada bekerja. Banyak konflik besar lahir bukan karena masalahnya berat, tetapi karena tidak ada jeda antara dorongan dan tindakan. Penerapan berikutnya adalah menata niat dalam aktivitas biasa. Dalam laku Jawa, tidak ada pemisahan antara yang spiritual dan yang duniawi. Bekerja, mencari nafkah, bahkan merawat keluarga bisa menjadi laku batin jika dijalani dengan niat yang lurus. Ketika niat tidak lagi sekedar mencari pengakuan atau pembuktian diri, pekerjaan berhenti menjadi beban dan berubah menjadi amanah. Namun ada jebakan halus di tahap ini. Banyak orang merasa sudah lebih tenang, lalu diam-diam merasa lebih tinggi dari yang lain. Orang Jawa menyebut ini sebagai ego yang berganti pakaian. Karena itu, laku selalu diimbangi dengan kesadaran akan keterbatasan diri. Semakin dalam seseorang berjalan, seharusnya semakin rendah hati caranya memandang orang lain. Laku ini juga menuntut keberanian menghadapi ketidaknyamanan. Menahan diri bukan berarti memendam sampai batin rusak, tetapi berani jujur tanpa meledak. Orang Jawa mengenal keseimbangan antara diam dan tegas. Ketika harus berbicara, berbicaralah tanpa menyakiti. Ketika harus diam, diamlah tanpa dendam. Dalam keseharian, tanda bahwa laku mulai bekerja bukanlah pengalaman mistis, melainkan perubahan kecil yang konsisten. Tidur lebih tenang, tidak mudah tersinggung, tidak tergesa membalas. Hidup mungkin tidak menjadi lebih mudah, tetapi batin menjadi lebih lapang dalam menghadapinya. Dan yang terpenting, laku ini mengajarkan bahwa puncak spiritualitas bukan menjauh dari manusia, tetapi semakin mampu hadir sebagai manusia seutuhnya. Seseorang tetap berusaha, tetap berdoa dalam caranya masing-masing, tetap menggantungkan harap pada Yang Maha Mengatur.
namun tanpa menuntut hidup berjalan sesuai kehendaknya sendiri. Di titik ini, laku tidak lagi terasa sebagai latihan. Ia menjadi cara hidup. Sebuah kesadaran yang tidak perlu diumumkan, tetapi perlahan terasa dampaknya. Dan ketika seseorang sampai di sini, satu pertanyaan sunyi akan muncul dengan sendirinya. Jika hidup bisa dijalani setenang ini, mengapa dulu begitu terburu-buru? Pertanyaan itulah yang akan kita bawa ke bagian akhir, tempat semua potongan laku ini kembali disatukan. Pada akhirnya, laku spiritual orang Jawa tidak membawa kita ke tempat yang jauh, tidak pula menjanjikan perubahan yang mencolok dari luar. Ia justru mengantar kita kembali ke titik yang paling dekat, diri sendiri. Bukan diri yang dibentuk oleh tuntutan dunia, tetapi diri yang jujur pada keterbatasan, pada niat, dan pada kegelisahan yang selama ini sering disembunyikan. Kita telah melihat bahwa langkah awal laku ini bukan ritual, bukan simbol, dan bukan pencarian pengalaman luar biasa. Ia dimulai dari kesadaran yang sederhana namun konsisten. Mengamati batin, menahan reaksi, dan meluruskan niat. Dari sana, laku bergerak pelan menuju keheningan yang jujur, ke sikap berserah tanpa kehilangan ikhtiar, dan ke kemampuan menjalani hidup tanpa harus terus-menerus melawan kenyataan. Apa yang membuat laku ini bertahan lintas generasi adalah kesunyiannya. Ia tidak memaksa untuk diyakini, tidak meminta untuk dipertontonkan. Ia hanya bekerja pada mereka yang bersedia berjalan tanpa banyak tuntutan. Dalam dunia yang gemar pamer hasil, laku ini mengingatkan bahwa yang paling berharga sering justru tidak terlihat. Ada satu pelajaran penting yang mengalir di seluruh laku spiritual Jawa, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menguasai dunia, tetapi pada kemampuan menguasai diri. Bahwa ketenangan bukan hadiah yang datang dari luar, melainkan buah dari batin yang berhenti menuntut terlalu banyak. Mungkin di titik ini, kita tidak perlu bertanya sejauh apa perjalanan ini akan membawa kita. Cukup bertanya, sudah sejauh apa kita berani jujur pada diri sendiri hari ini? Sudahkah kita memberi ruang bagi kesadaran untuk hadir, meski hanya sebentar, di tengah hidup yang terus berjalan? Jika pembahasan ini terasa mengetuk sesuatu di dalam diri Anda, biarkan ia bekerja dengan caranya sendiri. Tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan. Laku sejati selalu tumbuh pelan. Dan jika Anda ingin terus menelusuri kebijaksanaan-kebijaksanaan sunyi semacam ini, yang tersembunyi di balik tradisi, simbol, dan kehidupan sehari-hari, silakan tinggalkan jejak Anda di sini. Berbagi pemikiran, merenung bersama, dan melanjutkan pencarian ini tanpa suara keras. Karena barangkali, di tengah dunia yang terus mengajak kita berlari, kebijaksanaan tertua justru berbisik pelan. Beranilah berjalan dengan sadar.